dari kelompok 18 dari kelas 5C. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Dinamika Struktur Sistem Baru Derajat Kebebasan beda SDOF dan MDOF. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Lalu Muhammad Yoga Pratama. Saya di sini sebagai moderator. Untuk pemateri kedua akan dibawakan oleh Saudara Lalu Robianto, dan untuk materi yang ketiga akan dibawakan oleh Saudara Lalu Hendra Gunawan. Dinamis dapat diartikan bervariasi terhadap waktu dalam konteks gaya yang bekerja atau eksitasi pada struktur. Variasi beban dinamis dapat berupa besarannya, arahnya, dan atau titik pangkatnya. Respon struktur tersebut bekerja pada defleksi dan tegangan yang bervariasi pula terhadap waktu atau sama dengan respon dinamis, baik respon dinamis maupun respon statis atau akibat respon statis. Selain kekakuan stiffness, respon dinamis sangat dipengaruhi pula oleh massa dan rendaman struktur. Beban dinamik adalah beban yang besarnya berubah-ubah menurut fungsi waktu, sehingga dikatakan besarnya beban merupakan fungsi waktu. Beban dinamik hanya bekerja untuk rentan waktu tertentu saja, akan tetapi walaupun hanya bekerja sesaat, akibat yang ditimbulkan dapat merusak struktur bangunan. Beban dinamik yang bisa terjadi pada struktur bangunan yang diantaranya getaran yang diakibat oleh generator, getaran pada jembatan yang diakibatkan oleh gerakan kendaraan, getaran yang diakibatkan oleh suara yang keras seperti mesin jet pesawat terbang, angin, beban gelombang air laut, gempa bumi, dan ledakan bahan peledak. Baik, materi kedua akan disampaikan oleh Saudara Lalu Robianto. Baik, terima kasih Lalu Muhammad Yoga Pratama. Nama saya Lalu Robianto. Saya akan melanjutkan materi tentang sistem dinamik dengan satu derajat kebebasan. Derajat kebebasan, degree of freedom, adalah derajat independensi yang diperlukan untuk menyatakan posisi suatu sistem pada setiap saat. Pada masalah dinamika, setiap titik atau massa pada umumnya hanya diperhitungkan berpindah tempat dalam satu arah, yaitu arah horizontal. Dalam model sistem SDOV atau berderajat kebebasan tunggal, setiap massa M, kekakuan K, mekanisme kehilangan atau redeman C, dan gaya luar yang dianggap tertumpu pada elemen fisik tunggal. Struktur yang mempunyai derajat kebebasan atau struktur dengan derajat kebebasan banyak disebut multi degree of freedom atau MDOV. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa jumlah derajat kebebasan adalah jumlah koordinat yang diperlukan untuk menyatakan posisi suatu massa pada saat tertentu. Lanjut ke persamaan diferensial pada struktur SDOV. Berdasarkan prinsip keseimbangan dinamik pada free body diagram tersebut, maka dapat diperoleh hubungan sebagai berikut yang di bawah ini. Apabila persamaan kedua keempat disubstitusikan ke persamaan 2, 4, ketiga, maka akan diperoleh sebagai berikut. Persamaan 2, 4, ketiga adalah persamaan diferensial gerakan massa suatu struktur SDOV yang memperoleh pembebanan dinamik V dalam kurung T pada problema dinamik. Yang penting untuk diketahui adalah simpangan horizontal tingkat atau dalam persamaan tersebut adalah Y per T. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita Lalu Hendra Gunawan. Sekian. Terima kasih. Baik, nama saya Lalu Hendra Gunawan, NIM 2019 B1B062. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Lalu Robianto.
masih tentang persamaan diferensial struktur SDOF akibat base mention. Bisa dilihat bahwa gambar yang kami cantumkan ini adalah struktur SDOF akibat base mention. Persamaan diferensial gerakan massa struktur SDOF akibat gerakan tanah selanjutnya dapat diturunkan dengan mengambil model. Berdasarkan free body diagram seperti gambar di atas tadi, deformasi total yang terjadi adalah seperti yang kami cantumkan, ini adalah persamaannya. Kemudian dari body diagram yang mengandung gaya inersia F1 tampak bahwa persamaan kesetimbangannya menjadi seperti berikut di sini. Persamaan tersebut persamaan diferensial relatif karena gaya inersia, gaya redam dan gaya pegas ketiga timbul akibat adanya simpangan relatif ruas kanan pada persamaan. Disebut sebagai badan gempa efektif untuk badan gerakan tanah efektif. Ruas kanan tersebut seolah menjadi gaya dinamik efektif yang bekerja pada elevasi lantai tingkat. Kemudian gaya luar ini akan disebut sebagai gaya efektif gempa. Sistem derajat kebebasan tunggal teredam. Dalam dinamika struktur, jumlah koordinat bebas independent koordinat diperlukan untuk menetapkan susunan atau posisi sistem pada setiap saat yang berhubungan dengan jumlah derajat kebebasan. Pada gambar ini bisa dilihat ini adalah salah satu contoh struktur yang dimodelisasikan sebagai sistem satu derajat kebebasan. Baik, terima kasih. Dalam model sistem SDOF atau berderajat kebebasan tunggal, setiap massa M, kekakuan M, mekanisme kehilangan atau redaman C, dan gaya luar yang dianggap tertumpu pada elemen fisik tunggal. Struktur yang mempunyai N derajat kebebasan atau struktur dengan derajat kebebasan banyak disebut multi degree of freedom atau MDOF. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa jumlah derajat kebebasan adalah jumlah koordinat yang diperlukan untuk menyatukan posisi suatu massa pada saat tertentu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.